Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Serang akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Anda Sumartinah dari SMKN 4 Kota Serang. Saya Yus Puji Asuti dari SMP Negeri 22 Kota Serang. Saya Elis dari SMPN 11 Kota Serang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Miss N. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Miss N, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Miss N mengenai mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Miss N memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atas pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, dan pertanyaan pertama ya sekarang. Yang pertama saya bertanya sama Miss N, kompetensi apa yang akan dibuat atau dikembangkan pada coaching hari ini? Oke, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah presence, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yang mana nih? Yang akan diobservasi? Ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang saya kembangkan. Oke, jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut. Baik Miss N, sekian dulu pra-observasi kita kali ini ya. Silakan Miss N melakukan coaching dengan coach, yaitu Bu Yis ya. Iya. Baik, terima kasih Miss N atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Eli. Siang semua. Siang Bu Yis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, Gis, ya. Iya. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin hari ini? Oke, aku tuh punya semacam ganjalan ya Miss N ya. Kita itu kan mau menghadapi tahun ajaran baru nih ya. Jadi saya sebagai guru kan harus menyiapkan media pembelajaran ya, administrasi pembelajaran juga. Kalau untuk administrasi sih rasanya saya tidak banyak masalah. Hanya saya kan karena sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi saya ingin menambahkan apa ya di media pembelajaran saya itu supaya lebih menarik, lebih menantang. Jadi saya merasa kompetensi saya untuk IT ya, untuk penguasaan IT itu masih kurang oke lah gitu. Jadi saya suka kadang risau gitu gimana ya untuk mengembangkan, terutama untuk saya membuat media pembelajaran yang menarik menggunakan IT gitu. Karena saya orangnya itu agak-agak kurang apa sih? Kurang telaten gitu kalau belajar IT itu cepet menyerah gitu, kalau ada kesulitan udah aja gitu. Nah itu yang aku rasakan sih ganjalannya. Baik, berarti penerapan kurikulum Merdeka itu membuat Buis seperti apa ya? Seperti beban baru gitu ya. Seperti harus juga mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman sekarang. Oke, kira-kira dari obrolan kita hari ini Buis mau dapat apa nih? Aku sih pengen ada apa ya penguatan buat diriku sendiri sih, terutama bagaimana supaya aku itu tetap semangat gitu ya ketika mempelajari atau menambah kompetensiku terkait dengan IT. Ketika ada kendala itu aku tuh tidak mudah menyerah gitu. Apa sih tips-tipsnya gitu ya supaya tetap enjoy belajar lagi walaupun kadang capek tapi tetap mau belajar, itu yang aku ingin dapatkan gitu hari ini. Oke, jadi ingin mempelajari aplikasi, beberapa aplikasi, dan juga
Iya. Maksudnya tidak jenuh ya Bu ya, tidak Iya, tidak sudah. mudah menyerah gitu. Mm-mm. Dalam artian telaten tadi itu Iya. ya. Oke. Kira-kira apa nih yang sudah Buyis lakukan untuk, atau yang ingin, mungkin barangkali yang ingin Buyis lakukan untuk mengantisipasi atau permasalahan biar jadi telaten? Untuk itu ya mungkin aku harus banyak mengembangkan KSE ku dulu ya, tentang apa sih, memanage ya, memanage diri sendiri, bagaimana aku bisa memanage emosi, apa mungkin rasa bosan gitu kan. Karena kadang-kadang kalau sudah menemukan kendala di IT, aku tuh udah langsung udah gitu tuh, tidak gimana sih ditekuni dulu gitu, ini susah udah gitu kan, sedangkan aku belum mencapai yang aku targetkan gitu. Jadi mungkin yang pertama aku sih akan mengembangkan manajerial diriku sendiri dulu lah, untuk bagaimana supaya aku tuh lebih tekun gitu ya gitu. Kalau untuk berkaitan dengan aplikasi, apa kira-kira yang Buyis lakukan dan ingin dilakukan? Untuk belajar. Iya, biar bisa gitu. Kalau untuk mempelajari IT ya, terutama mungkin kalau sekarang tuh sedang rame-ramenya kan, kalau di sekolah juga banyak yang menguasai, ada tim juga ya, mungkin aku bisa sih nanya-nanya ke mereka, nyari waktu yang tepat ya untuk mengajari lah. Kalau dengan temen lebih enjoy belajarnya, bisa kayak bagaimana menggunakan Canva, terus mungkin aplikasi lain yang banyak seperti itu. Jadi aku sih rencananya akan menanyakan atau ya minta bantuan lah dari rekan-rekan yang sudah bagus, yang sudah pinter IT-nya gitu. Jadi tadi tuh untuk menguasai biar lebih mantap nih ya, gitu penguasaan IT-nya. Jadi Buyis akan mencoba ya menanyakan atau misal belajar kepada rekan yang dianggap mampu ya Gus ya. Iya. Kemudian tadi itu juga untuk biar nggak mudah menyerah, katanya tadi akan menerapkan ya PSE itu tadi ya. Kira-kira mana dulu nih di antara dua opsi solusi tadi? Aku yang pertama sih, kalau untuk KSM kan biasanya aku bisa lakukan sendiri ya, mungkin hanya butuh waktu yang benar-benar aku komitmen ya untuk menerapkan itu. Bisa aku lakukan di lain waktu yang formal ya, bisa aku mungkin minggu depan lah aku mulai memfokuskan diri untuk KSE itu ya, untuk memfokuskan diri sendiri. Kemudian barulah nanti karena sekarang situasinya kan teman-teman juga sedang sibuk juga karena MPLS ya, jadi aku belum sempat kayak untuk meminta bantuan mereka. Jadi mungkin insya Allah minggu depan lah untuk aku prioritaskan minggu depan. Jadi pertama KSE dulu yang bisa aku lakukan secara mandiri, kemudian yang untuk tadi dengan teman rekan aku bisa bertanya itu mungkin nanti minggu depan saja. Aku bikin janjian atau apa gitu ya secara khusus gitu. Jadi dalam waktu dekat itu PSE dulu ya, KSE dulu yang akan diterapkan gitu ya. Ya sepertinya begitu ya Kak. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya untuk hari ini aku merasa lebih lega karena aku merasa lebih mendapatkan penguatan untuk apa yang akan aku lakukan ya, terutama tadi berkaitan dengan mempelajari IT. Setelah kita ngobrol ya, aku jadi semakin aku memang mau lakukan itu, dua hal yang menurut aku tuh cara yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki kompetensiku berkaitan dengan penguasaan IT. Oke, jadi udah nemu nih ya sekarang ya. Baik, karena kita nggak punya waktu banyak nih ya Bu ya, ditunggu deh cerita selanjutnya penguasaan IT-nya nih, atau misalkan nanti ada cerita nih sekarang malah yang tadinya bete mungkin mempelajari IT atau mungkin seneng gitu ya. Ya, ditunggu cerita berikutnya. Makasih ya Bis ya. Makasih Miss M, terima kasih. Sebelum coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Oke. Saya tadi sudah melakukan coaching berdasarkan menggunakan alur kita, yaitu yang pertama adalah mengajukan pertanyaan tujuan, kemudian juga identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan pada akhirnya coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan.
Oke Miss N, tadi proses coachingnya menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Miss N sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sehingga coach tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir Miss N sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik, sepertinya kompetensi yang harus saya kembangkan yaitu di bagian identifikasi kali ya. Saya perlu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam sehingga mungkin coach saya bisa lebih mengeksplor lagi gitu. Lebih kritis lagi dengan jadi saya perlu mendalami tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam lagi. Baik Miss N, semoga ke depan kegiatan kita dalam melakukan coaching lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita.